Ponpes Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat kini menjadi sorotan publik lantaran ajaran-ajaran yang disebut-sebut sesat. Sorotan kali ini datang dari pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center, Ken Setiawan yang juga merupakan mantan pengurus Ponpes tersebut. Ia membeberkan para jemaah bisa membayar infak dengan hal lain, termasuk menjual anak kandung mereka. Dikutip dari tribunjabar.id pada Senin 19 Juni, hal ini Ken sampaikan seusai kegiatan silaturahmi kebangsaan di Ponpes Hidayatul Tholibin di Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu pada Minggu kemarin. Ia menerangkan pihak Ponpes melakukan praktek pemerasan harta jemaah dengan menggunakan ayat Al-Quran. Ken Setiawan mengungkapkan surat Al-Quran Tadabur 9 ayat 104 digunakan untuk menarik iuran paksa atau infak dengan dalil infak sodakoh. Selain dengan menggunakan uang, ia menyebut para jemaah bisa membayar infak itu dengan hal lain, seperti menjual diri sendiri, bahkan ada juga yang sampai menjual anak kandung mereka. Dikatakan setelah dijual, orang tuanya bahkan tidak diperbolehkan lagi melihat anak mereka. Ken sendiri mengaku tidak bisa membayangkan perasaan orang tersebut karena tindakan yang dilakukan oleh Ponpes Al Zaitun. Ia menuturkan tidak sedikit jemaah yang menjadi gila karena depresi. Tak hanya itu, ada juga jemaah perempuan yang sampai menjual diri demi infak yang diminta Ponpes Al Zaitun. Bahkan ada pula yang sempat sampai rela disetubuhi oleh 4 laki-laki hanya untuk memenuhi infak tersebut. Ken menjelaskan besaran infak tergantung daerahnya. Dalam NII terdapat desa maju dan desa tertinggal. Desa maju infaknya per bulan sekitar 12 miliar rupiah. Sedangkan desa tertinggal sekitar 5 miliar rupiah. Terkait infak, Ponpes memanfaatkan ayat surat Al-Quran Tadabur ayat 103. Ia menjelaskan arti dari ayat tersebut adalah ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat itu kemudian disalahartikan. Menurut Ken, oleh Ponpes Al Zaitun mengartikannya dengan menggunakan fi'il amri atau kata kerja perintah. Kemudian diyakini oleh jemaah NII hanya dengan mengeluarkan harta kepada Ponpes Al Zaitun, maka seseorang itu dapat membersihkan dirinya dari dosa dan suci kembali seperti bayi yang baru lahir. Dalam hal ini, Ken mengaku sangat kasihan dengan para korbannya. Selain diperas harta benda dan dirusak akidahnya, pihak Ponpes Al Zaitun juga merusak masa depan para jemaah. Ia membeberkan Ponpes Al Zaitun memiliki santri yang mana 80% orang tuanya anggota NII, sedangkan 20% merupakan korban promosi Al Zaitun. Menghalalkan segala cara dalam hal infak. Infak bukan infak sebenarnya, iuran paksa. Jadi di NII ada namanya harta ini adalah diambil oleh pimpinan. Ayatnya adalah ambillah sedekah dari mereka untuk membersihkan diri. Jadi ada yang sampai jual tanah, jual rumah. Terus tadi sholat juga belum diwajibkan, bukan dilarang ya, tapi belum diwajibkan. Jadi mereka mengatakan negara Indonesia masih jahiliyah, masih Mekah, hukumnya bukan hukum Islam, hukumnya Pancasila, tauhid, demokrasi haram. Jadi ya sholat itu besok ketika negara Islam sudah menang. Jadi sholat bagi mereka adalah sholatnya cari duit, cari orang, menegakkan program negara, karena mereka dididik menjadi seorang negarawan, bukan agamawan. Makanya nggak heran kan sholatnya di Al Zaitun pakai jas, pakai dasi, ya karena mereka pada dasarnya belum diwajibkan kok, dan mereka suka-suka dia karena ini akan membuat mazhab baru, pemikiran baru, dan menurut saya ini bahaya sekali, apalagi syahadat mereka juga dirubah. Syahadatnya bukan tiada negara, bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa bernegara selain negara Islam maka kafir. Nah, ini modus-modus pengkafiran ini sangat membahayakan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.